Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Claudina Sibarani dari Prodi Destinasi Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tren pariwisata OECD dan kebijakan-kebijakan di tahun 2020. OECD adalah singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Tren dan kebijakan pariwisata OECD telah menjadi rujukan dan tolak ukur internasional tentang bagaimana suatu negara menjadi efektif mendukung pertumbuhan pariwisata dan berkelanjutan dan inklusif. Pada saat ini, kita menyoroti praktik dan reformasi kebijakan dan tata kelola utama di bidang pariwisata, memberikan perspektif global dengan maksudnya 31 negara anggota dan mitra OECD lainnya. Ekonomi pariwisata global terus berkembang selama 6 dekade terakhir, namun prospek ekonomi tidak pasti dengan guncangan eksternal. Meskipun begitu, tren sosial, politik, lingkungan, dan teknologi skala besar terus berdampak pada kebijakan publik yang berwawasan ke depan untuk menentukan pembangunan yang berkelanjutan dan destinasi pariwisata yang kompetitif. Untuk itu, saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan negara OECD, tetapi tidak seluruh 51 negara tersebut. Saya hanya akan menjelaskan kebijakan dari 3 negara, yaitu Belgia, Kolombia, dan New Zealand atau Selandia Baru. Yang pertama adalah negara Belgia. Di Belgia, pariwisata berada di bawah otoritas dari 3 wilayah, yaitu Flanders, Wallonia, dan Brussels. Bagian ini memberikan gambaran umum nasional tentang dampak pariwisata di negara Belgia, diikuti dengan rincian inisiatif pemerintah dan kebijakan di 2 wilayah, yaitu wilayah Flanders dan wilayah Wallonia. Yang pertama, wilayah Flanders. Di Flanders, pariwisata berada dalam naungan Menteri Keadilan dan Penegakan Lingkungan Flemish dan Pembangunan Tata Ruang, Energi, dan Pariwisata. Unit Pariwisata Departemen Luar Negeri bertanggung jawab atas kebijakan dan hubungan pariwisata internasional. Untuk periode 2019 sampai 2024, kebijakan Flanders bertujuan memperkuat daya positif pariwisata sehingga kawasan ini dapat berkembang sebagai destinasi inovatif, menginspirasi dan berkualitas tinggi untuk kepentingan penghuninya, pengusaha, dan pengunjung. Oleh karena itu, Flanders memperkuat 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan dukungan untuk sektor pariwisata oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan narasi terkait Flanders kepada pengunjung. Ketiga, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan aksesibilitas sebagai elemen dari penawaran. Selama 2 tahun terakhir, Flanders memulai moto Travel to Tomorrow, bekerja sama dengan berbagai mitra pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui proses ini, Flanders melakukan refleksi mendalam tentang hal-hal yang lebih luas, tentang transformatif pariwisata dan struktur serta proses yang diperlukan untuk memastikan interaksi antara pengunjung, penghuni, dan tempat, agar menghasilkan keuntungan bersih bagi semua pihak, melampaui batas pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang kedua itu adalah wilayah Wallonia. Di Wallonia, pariwisata berada di bawah naungan Menteri Pelayanan Publik Pariwisata, Warisan, dan Jalan Keamanan. Kebijakan pariwisata Wallonia memiliki 2 tujuan utama, yaitu mengembangkan dan membangun aset daerah. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengembangkan penawaran pariwisata di sekitar kawasan alam, situs warisan dunia, kuliner, dan event-event besar, serta membuat paket untuk segmen tertentu dan meningkatkan layanan kepada pengunjung di atraksi utama dan staf multibahasa, aksesibilitas, dan jam operasi yang lebih lama. Kedua, meningkatkan keterampilan dan kompetisi dalam peningkatan efisiensi. Prioritas ini termasuk peningkatan pelatihan bahasa, kualitas pelayanan dan pariwisata berkelanjutan, serta penyediaan dana alat pendukung dan inovasi untuk sektor pariwisata. Administrasi Wallonia juga memprioritaskan langkah-langkah utama, yaitu pengembangan database resmi dan proyek digital yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata.
perbaikan dan pembaharuan data yang ada, pembentukan laboratorium yang didedikasi untuk pelatihan pariwisata di sekolah. Ketiga, perencanaan pembangunan lahan proaktif sesuai dengan keuntungan pengembangan pariwisata dengan konstruksi pengembangan produk. Keempat, perencanaan lahan peluncuran berkelanjutan dari label tujuan kualitas yang merupakan alat manajemen kualitas pengumpulan profesional pariwisata dari seluruh wilayah. Negara yang kedua adalah Kolombia. Pariwisata telah menjadi layanan utama ekspor di Kolombia dan ekspor keseluruhan kedua setelah industri minyak. Oleh sebab itu, pariwisata berada di bawah naungan Menteri Perdagangan, Industri dan Pariwisata. Sejak tahun 2018 sampai 2022, tujuan dari rencana sektor pariwisata adalah untuk meningkatkan daya saing Kolombia sebagai tujuan wisata internasional. Rencana ini menetapkan 6 garis strategis utama yang mengatasi hambatan utama di sektor pariwisata dalam jangka menengah dan jangka panjang. 6 garis strategis utama itu adalah: 1. Menghasilkan kondisi kelembagaan untuk promosi sektor pariwisata. 2. Mengelola destinasi dan memperkuat tawaran pariwisata negara. 3. Mempromosikan lebih banyak investasi, infrastruktur, dan konektivitas yang lebih baik untuk pariwisata. 4. Membina inovasi dan pengembangan bisnis di bidang pariwisata. 5. Memperkuat sumber daya manusia untuk daya saing pariwisata. 6. Mempromosikan pariwisata yang transformatif, inklusif, dan inovatif. Negara yang ketiga adalah New Zealand atau Selandia Baru. Di New Zealand, Ministry of Business, Innovation and Employment atau NBIE atau Kementerian Bisnis, Inovasi dan Ketenagakerjaan memberikan saran kepada pemerintah tentang menciptakan pertumbuhan yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif di sektor pariwisata. Pariwisata Selandia Baru atau Tourism New Zealand memasarkan negara ini sebagai tujuan pengunjung internasional. 2 organisasi anak perusahaan Tourism New Zealand yaitu Walmart Limited dan Jaringan Informasi Pengunjung Incorporate berperan penting dalam upaya peningkatan kepuasan pengunjung dan kualitas produk. Pada Mei 2019 diluncurkan kebijakan strategi pariwisata yang bertujuan untuk mendorong pendekatan seluruh pemerintah untuk pertumbuhan pariwisata yang produktif, berkelanjutan, dan eksklusif. Strategi ini merupakan inisiatif bersama MBA dan Departemen Konservasi. Terdapat 5 penetapan dan dengan menggunakan 2 tema, yaitu penetapan pertama, pariwisata mendukung daerah yang berkembang dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan produktivitas sektor pariwisata. Ketiga, Selandia Baru memberikan pengalaman yang luar biasa. Keempat, perlindungan pariwisata, peningkatan lingkungan alam, budaya, dan warisan sejarah. Kelima, peningkatan sumber daya manusia. Pada strategi ini terdapat 2 tema utama yang dibahas, yaitu pemanfaatan tersebar lebih merata yang meliputi lalu lintas musim maupun regional secara kualitas bersama. Yang tema kedua adalah informasi yang lebih baik, data dan informasi yang lebih baik untuk memberikan wawasan bagi pemerintah dan industri. Data pariwisata seringkali sempit dan sumber yang ada gagal memperhitungkan perkembangan baru, misalnya berbagai sektor akomodasi. Data pariwisata ini disiapkan oleh NBI yang berisi 29 inisiatif yang dirancang untuk mengisi kesenjangan saat ini dan masa depan dalam statistik pariwisata dan memastikan data tersebut relevan, berguna, dan memenuhi kebutuhan masa depan. Data-data ini harus dinilai, dianalisis, dan dipahami untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian penjelasan saya dari 3 kebijakan dari 3 negara, yaitu Belgia, Kolombia, dan New Zealand. Terima kasih.